Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Isnaini Putri. Saya adalah seorang guru kelas 6 di SD 106196 Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Adapun video inspiratif saya kali ini mengusung tema mengenai meningkatkan minat menulis sejenis matematika dengan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis logika dan gamifikasi. Kita sebagai guru tentu sering sekali menghadapi banyak tantangan terkait proses pembelajaran. Dalam hal ini, karakter siswa itu adalah tantangan yang paling besar bagi saya. Di kelas saya ada seorang siswa namanya Muhammad Iqbal. Iqbal ini adalah seorang anak yang sangat suka matematika. Dia sangat jenius, bisa dikatakan begitu, karena sejak dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia sudah bisa memecahkan operasi matematika tanpa menggunakan jalan. Namun kelemahan Iqbal terletak pada bagaimana ia tidak gemar, tidak suka menulis. Siapa yang di sini yang suka matematika? Ibu ada soal. Siapa yang bisa menyelesaikan tunjuk tangan langsung ke depan? Pak Harto, Bapak Soeharto. Halo, nama saya Iqbal. Saya menyukai pelajaran matematika dan agama. Saya menyukai matematika, tetapi saya kurang suka menulis. Bagaimana ya cara saya bisa menulis? Orang suka menulis, apalagi tulisannya panjang-panjang. Nggak suka nulis, bukan nggak mau ya, nggak suka, betul nggak? Nah, jujur aja nggak masalah. Murid itu beda-beda kok, ada yang suka nulis, ada yang suka gambar. Nulis, Bu. Nanti kalau misalnya nulis tentang soal agama pasti dicontek, banyak yang nyontek, Bu. Jadi Kasih waktu 30 detik. Oke, tutup. Apa isinya? isinya tentang hewan yang diobati. Iqbal suka membaca ya? Iqbal membacanya lancar kok, Ibu tahu. Iqbal itu malas nulis selain dicontek. Ibu penasaran. Menurut Iqbal, tulisan itu membosankan ya? Karena panjang ya. Ibu soalnya pernah sekolah loh. Kadang ibu bosan juga. Wajar sih. Panjang gitu ya, jadi bosan. Betul nggak? Betul. Pelajaran apa yang Iqbal suka selain matematika? Agama, Bu. Agama. Selain agama? Selain agama, IPA suka nggak? Sejarah suka nggak? Negara-negara suka ya? Tapi kenapa Iqbal nggak menulis juga? Maunya Iqbal ngomong berbicara saja, menanya, menjawab, tapi tidak mau menulis. Iqbal mengerti tentang penjajahan Jepang, tentang negara ASEAN, tapi tulisan di buku Iqbal nggak ada. Takutnya nanti kalau ujian Iqbal itu nggak bisa menjawab pertanyaan karena Iqbal tidak mencatat. Karena kenapa mencatat itu penting? Supaya kita bisa mengingat dengan baik. Tidak semuanya bisa dihafal tanpa membaca dan menulis. Adalah membiarkan Iqbal mengetik pada laptop atau tablet yang saya punya. Ini untuk melatih motorik halus Iqbal agar Iqbal terbiasa menggerakkan tangannya. Hasilnya cukup terlihat di mana Iqbal cukup lihai dan cukup cekatan dan menghasilkan beberapa tulisan yang cukup banyak. Selanjutnya saya membuat kesepakatan kelas dengan Iqbal di mana Iqbal berhak untuk mengerjakan soal matematika atau membantu saya setelah dia fokus ke dalam tugasnya selama minimal 15 menit. Hal ini bertujuan agar Iqbal termotivasi dalam mengerjakan tugasnya. Ada beberapa simbol ya. Kalau ini oval, mulai. Oke, setelah oval ada tanda panah. Tanda panah itu alur. Oke, setelah alur ada tanda persegi panjang itu proses. Setelah persegi panjang ada
Apa namanya nih? Jejer genjang. Jajar genjang ini input atau outputnya. Yang terakhir ada Belah ketupat. iya, bentar. Jadi kenapa ibu buat gini? Karena ibu suka matematika. Jadi kalau menulis itu nggak usah sampai banyak-banyak gitu. Intinya aja. Mulai. Contoh, kita buat proses fotosintesis. Kan? Apa mulainya? Mulainya, contohnya sinar matahari yang mengenai tanaman. Alurnya, sinar matahari tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang ada di daun. Hasilnya apa? Hasilnya makanan tersebut dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan sehingga tumbuhan bisa menjadi lebih besar, lebih subur. Ini dia. Mulai alur proses input outputnya hasil. Bisa? Itu tadi fotosintesis. Mulai tadi apa yang muncul? Sinar matahari mengenai apa? mengenai daun Sebelum ke daun ke seluruh tumbuhan Oke, setelah itu dia ditangkap siapa? oleh alur Ditangkap bagian tumbuhan yang mana? bagian daun. Daun. Oke, di daun itu ada apa? Ada zatnya, Bu. Zat apa namanya? Zat hijau? Zat hijau Daun. daun. Sebutannya Klorofil. Iya. Apa yang dihasilkan? Makanan yang siap yang disantap. disantap. Siapa yang menyantapnya? Seluruh tumbuhan. Apa aja itu? Ada ranting, batang, daun, dan juga Ada buah. Sebelum buah ada Tuh, yang cantik. bunga. Setelah bunga apa yang masukkan? Setelahnya Itu udah ya, Bu, pakai telurnya. oh iya, masuk. Praktik baik ini memberikan pesan kepada saya bahwa kita sebagai pendidik harus lebih menekankan pada diagnostik, di mana kita harus tahu bagaimana karakter anak murid kita sehingga kita bisa menerapkan strategi yang tepat. Karena tidak semua murid memiliki karakter yang sama, dan terlebih lagi ada murid yang benar-benar istimewa yang memerlukan perhatian lebih dari kita. Pembelajaran mendalam bukan hanya menekankan pada sisi kognitif siswa, namun mewujudkan siswa yang belajar dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Seorang siswa harus sadar bahwa ia adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri dan ia berhak untuk mengembangkan kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi. Iqbal adalah salah satu contoh anak berbakat istimewa di mana ia dicap sebagai anak yang malas, padahal sebenarnya ia tidak mendapatkan metode pengajaran yang baik. Sudah selayaknya kita sebagai guru atau pendidik untuk menentukan metode yang tepat untuk masing-masing murid kita dengan berbagai karakternya yang berbeda-beda. Sekian video inspiratif dari saya. Semoga video yang saya buat ini dapat menjadi salah satu inspirasi bagi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar teori. Ia harus kita laksanakan dalam perencanaan, proses maupun refleksi pembelajaran kita. Untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.